Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Baiklah, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker, jangan lupa untuk menjaga jarak, dan jangan berpergian jika itu tidak penting. Nah, perkenalkan, saya adalah Fairuz Ananta Putra, dan teman saya adalah Dia Hana Fauzia, ada Yuni Arnita, dan juga ada Muammar. Nah, kami di sini dari kelompok 1 untuk mata kuliah manajemen produksi agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ira Wahyuni MP dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Jambi. Nah, di sini kami akan membahas tentang rantai pasok beras di Kota Jambi. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rantai pasok dan manajemen rantai pasok. Jadi, rantai pasok adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah pada bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Nah, selanjutnya pengertian dari manajemen rantai pasok. Berbeda dengan rantai pasok, manajemen rantai pasok sendiri yaitu adalah koordinasi dari bahan, informasi, dan arus keuangan, yaitu pembiayaan antar perusahaan yang berpartisipasi. Manajemen rantai pasok juga bisa diartikan sebagai seluruh jenis kegiatan komoditas dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang sudah dipakai. Selanjutnya, ini produksi padi menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, jika dibandingkan antar bulan, penurunan produksi terbesar pada 2019 dibandingkan tahun 2018 terjadi pada bulan Januari, yaitu sekitar 34.473 ton. Produksi tertinggi juga pada 2019 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 44.297 ton, dan produksi terendah terjadi pada bulan November, yaitu sebesar 5.727 ton. Sama halnya dengan produksi padi 2019, produksi padi tertinggi pada 2018 yang bisa kita lihat juga terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 60.568 ton. Sementara produksi terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu 12.564 ton. Nah, selanjutnya itu perkembangan luas panen padi di Provinsi Jambi tahun 2018 sampai 2019. Jika kita lihat dari grafik tersebut, produksi beras di Provinsi Jambi pada 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Nah, penurunan produksi beras ini dikarenakan luas panen padi di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan sebesar 19,33% dari 86.203 hektar di tahun 2018 menjadi 69.536 hektar di tahun 2019. Selanjutnya, produksi beras menurut kabupaten kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2019. Nah, berdasarkan sebarannya yang kita lihat di sini, daerah penghasil beras terutama terletak di Kabupaten Kerinci dengan total produksi 63.500 ton pada tahun 2018 dan 56.793 ton pada tahun 2019. Sedangkan untuk daerah penghasil beras terkecil yaitu di Kota Jambi dengan total produksi 2.353 ton pada tahun 2008 dan 605 ton pada tahun 2019. Selanjutnya, alur konversi gabah menjadi beras. Nah, sebelum beras menjadi pangan penduduk, pertama itu dalam bentuk gabah kering panen. Dan gabah kering panen ini kemudian diubah menjadi gabah kering giling menggunakan alat gilingnya. Nah, pada saat
eh, perubahan menjadi gabah kering giling. Nah, di sini kan tentu adanya penyusutan. Penyusutan ini sekitar 5,40%, dan gabah kering giling ini yang kurang bagus nantinya akan menjadi pakan ternak, bahan industri, dan bibit benih sekitar 0,5%. Nah, selanjutnya gabah kering giling ini siap untuk diolah menjadi beras. Nah, pada saat pengolahan menjadi beras, terjadi juga penyusutan sekitar 2,50%, dan beras yang kurang baik sekitar 0,17%-nya dibuat menjadi pakan ternak, dan 0,66% menjadi bahan industri. Nah, dari jumlah keseluruhan beras yang ada itu sekitar 96,67% baru menjadi beras untuk pangan penduduk. Jika dilihat dari alur konversi ini, konversi gabah ini, maka total beras yang dikonsumsi penduduk sekitar 96,67% dari total produksi beras yang ada, dan sekitar 0,83% dari total produksi beras ini digunakan untuk pakan ternak dan bahan industri. Itu artinya ada sekitar 5.511 ton beras yang tersisa pada tahun 2019 dan 4.459 ton pada tahun 2019. Rantai pasok beras di Jambi. Di Provinsi Jambi sendiri, biasanya para petani padi akan menjual hasil panennya dengan beberapa cara, yaitu menjual hasil produksinya sebelum panen, menjual hasilnya setelah panennya berlangsung melalui pengepul, melalui konsumen langsung, dan koperasi. Sebagian besar petani di lahan irigasi cenderung akan langsung menjual hasil panennya ke pedagang pengepul dalam bentuk GKP atau gabah kering panen. Karena cara ini dianggap lebih mudah dan menghemat waktu petani. Pengepul inilah yang nantinya akan membawa beras tersebut ke kota, kabupaten, maupun jika surplus akan disalurkan ke kota lain. Usaha tani padi pada agroekosistem lahan kering umumnya bersifat subsisten. Petani di Jambi menjual padi dalam bentuk GKG atau gabah kering giling setelah panen, dikeringkan, dan dijual ke pedagang pengepul atau pedagang gabah di daerahnya masing-masing. Berdasarkan cara pembelian gabah, pedagang gabah dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang penebas, pedagang pengumpul. Penebas adalah pedagang yang membeli padi di petani di lapangan sebelum dipanen. Dalam tebasan, pedagang memperkirakan produksi perluas tanaman berdasarkan kondisi tanaman serta melakukan penawaran harga. Sedangkan pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli gabah setelah dipanen, baik dari penebas, petani, maupun dari pedagang lain. Pembayaran dilakukan tunai setelah gabah ditimbang dan siap untuk diangkut. Pedagang yang biasanya membeli hasil panen petani berupa gabah kering panen atau GKP adalah penebas dan pedagang pengepul. Sebagian pedagang pengumpul ini biasanya juga merangkap sebagai kaki tangan pedagang yang lebih besar atau agen penggilingan padi. Petani tidak kesulitan dalam menjual GKP karena pedagang pengumpul gabah tersebut sangat banyak, baik dari dalam desa maupun dari luar desa. Dan setelah dibeli oleh pedagang selanjutnya pedagang GKP akan menjual ke perusahaan penggilingan padi. Perusahaan penggilingan padi kemudian akan melakukan aktivitas penambahan nilai melalui pengeringan, penggilingan, maupun pengemasan. Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem rantai pasok padi atau beras di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jambi. Penggilingan memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Kegiatan pengeringan, penggilingan, dan pengemasan dilakukan oleh perusahaan penggilingan padi, kemudian didistribusikan dari pabrik ke penggilingan dilakukan oleh pedagang beras sesuai kesepakatan di antara keduanya. Pedagang beras dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar atau grosir dan pedagang eceran. Aktivitas pedagang di sini hanya menjemur kembali, tidak ada biaya transportasi karena penjual membawa langsung ke pasar. Para pedagang besar umumnya masih ada kegiatan penambahan nilai melalui grading dan pengemasan, yang kemudian didistribusikan kembali oleh pedagang eceran. Pedagang beras pengecer bisa mendapatkan beras dari membeli langsung ke penggilingan padi atau membeli ke pedagang beras grosir. Beras tersebut akan dikemas lagi ke dalam ukuran yang lebih kecil, yang kemudian akan dijual ke konsumen langsung. Aktivitas yang dilakukan oleh pedagang beras adalah menjemur kembali beras tersebut dan mensortirnya lagi dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas beras yang lebih bagus. Sebelum dijual, beras yang sudah disortir akan dimasukkan lagi ke dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya kemasan 5, 10, hingga 25 kg. Komponen rantai pasok menurut Turban, Rainer, dan Porter. Menurut Turban, Rainer, dan Porter, ada 3 komponen rantai pasok, yaitu 1. Rantai pasok hulu. Bagian hulu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Di dalam rantai hulu, aktivitas utamanya adalah pengadaan pertanian padi. Yang kedua, manajemen internal. Bagian dari rantai internal meliputi semua proses pemasukan barang ke dalam gudang yang digunakan dan mentransformasi masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Perhatian utama pada manajemen internal adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan padi. Yang ketiga, rantai pasok hilir. Rantai pasok hilir meliputi aktivitas yang melibatkan pengiriman produk ke pelanggan akhir. Perhatian utama pada rantai pasok hilir yaitu distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service untuk penjualan beras. Oke, selanjutnya adalah aliran informasi. Jadi, aliran informasi ini terbagi dua, teman-teman, yaitu aliran informasi dari hilir ke hulu dan juga aliran informasi dari hulu ke hilir. Nah, aliran informasi dari hilir ke hulu ini yaitu informasi ketersediaan barang di pasaran. Nah, hal ini sangat berguna bagi para pengepul untuk mengumpulkan barang-barang hasil produksi yang berasal dari para petani. Lalu, aliran informasi dari hulu ke hilir yaitu beberapa kapasitas padi yang mampu diserap oleh pabrik. Nah, ini sangat berguna untuk pemasaran hasil produksi dari rantai pasok ini. Lalu aliran ini juga meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pemesanan. Selanjutnya adalah aliran keuangan. Aliran keuangan ini bergerak mengalir dari sisi hilir ke sisi hulu. Aliran ini meliputi informasi kartu kredit, cara-cara kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Selanjutnya adalah kendala dalam manajemen rantai pasok. Kendala pertama yaitu ketidakpastian permintaan. Nah, ketidakpastian permintaan ini biasanya juga disebabkan berbeda-beda di setiap daerah. Selanjutnya adalah ketidakpastian pasokan. Ketidakpastian pasokan ini biasanya disebabkan mungkin bisa karena panen yang tidak serentak atau hasil produksi panen di setiap daerah yang mungkin mengalami penurunan maupun kenaikan. Lalu lamanya pengiriman. Lama pengiriman ini biasanya disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai atau masih kurang baik di suatu daerah tersebut, sehingga mengakibatkan lamanya proses pengiriman produksi ini. Selanjutnya adalah harga barang. Harga barang di setiap daerah itu bisa berbeda-beda tergantung letak daerahnya dan juga tergantung berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Lalu selanjutnya adalah kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku di setiap daerah itu bisa juga berbeda. Ada yang mungkin memiliki kualitas bahan bakunya itu baik, ada juga yang memiliki kualitas bahan baku standar. Selanjutnya adalah kerusakan mesin pengolahan. Nah, kerusakan mesin pengolahan ini
bisa mengakibatkan kurang maksimalnya hasil produksi atau mengakibatkan kualitas barang di produksi itu menjadi kurang baik. Nah, selanjutnya adalah kualitas produksi. Kualitas produksi ini seperti yang dijelaskan tadi, bisa saja menghasilkan produksi yang baik dan juga mungkin akan menghasilkan produksi yang kurang baik jika terjadinya kerusakan-kerusakan seperti mesin tadi atau kinerja mesin itu tidak sempurna. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur ini sangat umum dijumpai kendala-kendalanya di setiap daerah. Nah, kurang memadai infrastruktur ini mengakibatkan seperti tadi, yaitu lamanya pengiriman hasil produksi. Nah, infrastruktur ini harus memadai agar dapat mengurangi harga barang dan juga lamanya waktu untuk pengiriman rantai pasok beras ini. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita setiap orang atau setiap masyarakat. Lalu adalah kinerja mesin yang tidak sempurna. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah pasokan beras yang ada di Kota Jambi ini sebagian besar itu didapat dari rantai pasok di berbagai daerah di Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, ada Lampung, dan juga dari Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Kerinci dan Muaro Jambi. Nah, jadi beras-beras ini biasanya dikirim oleh para distributor itu dengan berbagai merek. Seperti yang dapat kita lihat dalam PowerPoint ini, ada 4 beras, yaitu beras Naruto, beras Tiga Kartu, beras Raja, dan beras Anggur. Nah, keempat beras ini merupakan salah satu contoh rantai pasok beras yang dikirim berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah beras Bulog. Nah, beras-beras lainnya yang tadi telah dikatakan surplus itu berasal dari beberapa daerah seperti Kerinci dan juga Muaro Jambi. Nah, beras ini akan disalurkan ke ketersediaan beras Bulog yang biasanya digunakan sebagai bantuan beras dari pemerintah. Selain itu, beras-beras dari kabupaten tersebut juga akan disalurkan ke daerah-daerah lainnya. Nah, jadi tadi menurut data Kota Jambi sendiri memerlukan 8.000 ton beras Bulog, di mana 4.000 ton itu dapat dipenuhi dalam Provinsi Jambi sendiri, yaitu dari Kabupaten Kerinci dan juga Muaro Jambi. Selanjutnya 4.000 ton itu berasal dari daerah-daerah di Sumatera dan daerah-daerah di luar Sumatera seperti daerah Jawa. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.